Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. Amma ba'du. Hadirin sekalian, malam ini kita bertemu kembali dalam Forsabda, yakni Forum Sarasehan Seni dan Budaya Tulungagung. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa kembali berkumpul bertatap muka dalam tema yang berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang kurban dan juga haji, ya, yang hari raya umat Islam yang baru saja kita lalui. Nah, bersama kita pada malam hari ini telah hadir para narasumber, diantaranya yaitu adalah dari sebelah kanan saya Pak Wawan, budayawan dari Tulungagung, Pak Dr. Teguh MAG, dosen YIN Tulungagung. Sebelah kiri saya ada Ustadz Anang Prasto, seorang perupa dan juga sekaligus guru di SMKN 1. Yang timur lagi Mas Dia atau juga Gus Dia, ini pakar ekonomi muda, yang juga dosen di YIN Tulungagung. Sedikit tentang kurban dan juga haji. Yang kita tahu bahwa haji adalah salah satu dari rukun Islam. Nah, kurban dan haji ini ada satu kesamaan, yakni selain niat, ya pasti semua orang berniat kan, berniat kurban maupun haji, dan juga ada kemauan, ini juga gampang ini. Nah, satu lagi ada kemampuan, ini yang menjadikan faktor kurban maupun haji ini tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi kita tetap harus berusaha, tetap semangat agar kalau tahun ini tidak bisa, semoga tahun depan atau mungkin tahun kedepannya kita bisa berkorban ataupun minimal mendaftar haji gitu ya. Amin. Nah, ada beberapa problema dewasa ini yang terkait dengan kurban dan juga haji. Mungkin nanti para narasumber kita bisa memberikan pencerahan atau ilmu kepada kita semua. Dan juga nanti para hadirin sekalian bisa langsung tanya jawab ya setelah selesai para pemantik memaparkan dari sudut pandang masing-masing. Nanti dipersilahkan untuk bertanya jawab. Oke, langsung saja yang pertama. Ya, monggo Pak Awan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Bapak Teguh, Mas Anang, Mas Dia, dan teman-teman semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul merapat melingkar di base camp di sini dalam rangka untuk diskusi dengan tema mengais hikmah kurban dan haji pada malam hari ini. Semoga kegiatan kita ini bisa istiqomah dan memberikan pencerahan, memberikan kemaslahatan pada khalayak ramai, karena sudah diunggah di YouTube. Amin ya rabbal alamin. Amin. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana tema pada malam hari ini yaitu mengais hikmah kurban dan haji. Tentu dalam konteks kurban, insya Allah teman-teman semua sudah bisa berbicara, dalam tanda petik sudah mempunyai hak bicara, karena saya yakin semua sudah berkurban, artinya sudah pernah melakukan kurban. Sedangkan kalau haji nanti spesial Bapak Teguh yang tentu akan lebih gamblang, lebih pas, karena insya Allah masih beliau aja yang sudah ibadah haji ini. Kalau Mas Anang masih rencana nih.
Sedikit saya akan menguraikan tentang kurban. Jadi dahulu kala itu pernah dikatakan oleh almarhum Cak Nur Polis Majid atau Cak Nur, bahwa peradaban yang terjadi di dunia ini tentu mengalami suatu perubahan-perubahan yang menuju kepada kebaikan. Jadi awalnya sebagaimana yang kita saksikan, mungkin ada dalam tanda petik ada kasus atau oknum tertentu dalam konteks kurban ini. Dulunya itu ada kegiatan atau fenomena di masyarakat yang dikorbankan itu orang. Nah, jadi dengan kata lain entah itu tumbal atau korban nyawa manusia. Nah, tentu dalam hal ini tidak benar. Jadi ada perspektif dalam konteks peradaban bahwa dulunya ada masyarakat yang mengorbankan atau menjadikan tumbal seseorang. Artinya ini nyawa manusia. Ini kan jelas merugikan peradaban itu sendiri. Oleh karena itu Allah melalui risalahnya yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim kemudian memberikan pandangan baru bahwa korban itu yaitu berupa sembelian entah kambing, domba, sapi atau onta. Sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini. Yang itu tadi kemudian dipersembahkan kepada terutama fakir miskin dan juga masyarakat umum. Nah, setidaknya ada beberapa pandangan tentang itu tadi pembaharuan peradaban yang yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kekasihnya Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sebelum itu juga secara humanisme, secara kemanusiaan itu juga ada kisah yang sangat menggelitik, yaitu ketika yang pertama ketika Nabi Ibrahim itu sangat sayang pada buah hatinya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim mempunyai dua orang istri. Yang pertama adalah Sarah, yang kedua Hajar. Kita ketahui bahwa ibu Sarah itu sudah lama sekali tidak mempunyai anak. Kemudian kalau Hajar ini adalah seorang kulit hitam, kalau tidak salah dari Ethiopia. Artinya kulit hitam yang kemudian nanti melahirkan Ismail kecil yang kelak menjadi nabi. Nah, rupanya Allah pun cemburu gitu. Allah pun cemburu ketika Nabi Ibrahim itu detak jantungnya, nafasnya, kemudian aplikasi perilaku kesehariannya itu yang utama adalah Allah dalam kehidupan kesadaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, suatu ketika beliau karena ini baru yaitu Nabi Ismail itu kemudian ditimang-timang, disayang-sayang sampai kemudian sudah agak remaja. Nah, ketika itulah ini dalam bahasa sastra gitu ya, Allah pun cemburu. Artinya Allah tidak mau diduakan. Dalam hal ini kemudian Allah melalui isyarat mimpi yang diterima oleh Nabi Ibrahim, yaitu diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Dan kemudian Nabi Ismail yang diajak bicara bahwa Nabi Ibrahim akan menyembelih pada putranya itu, ternyata Nabi Ismail juga menyetujui atas mimpi yang dialami oleh ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya Nabi Ismail kecil menyatakan pada ayahnya, lakukanlah wahai ayahku, insya Allah engkau akan menjumpaiku sebagai orang yang sabar. Jadi sabar dalam menjalankan ketaatan itu contohnya Nabi Ismail alaihissalam. Itu tadi kronologi, barangkali kronologi gitu aja ya. Yang pertama asal muasal atau terjadinya kurban. Jadi yang pertama karena Allah cemburu. Nabi Ibrahim katanya kok detak jantungnya, nafasnya, perilakunya, semuanya ditujukan kepada Allah. Bahkan beliau mendapatkan sebutan Khalilullah, kekasih Allah. Buktinya mana? Nah itu. Ini dalam konteks makom yang sangat tinggi. Oleh karena itu agama Islam
diperintahkan untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim, Bapak Tauhid Nabi Ibrahim Subhanahu wa Ta'ala. Ini proses yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ini tadi, sehingga dikenal sebagai Bapak Tauhid. Nah, dalam ulul azmi tadi itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa. Ini yang belakangan singkat-singkat saja. Nabi Musa itu apa? Gambaran seorang pemuda perkasa. Sehingga digambarkan Nabi Musa berani menghadapi Raja Fir'aun yang sangat perkasa dengan dibantu panglima perangnya namanya Jenderal Haman. Ini luar biasa. Nah, kemudian Nabi Isa. Nabi Isa itu identik orang yang matang, orang yang lembut, orang yang penuh kasih. Walaupun beliau itu belum menikah, dan digambarkan sangat miskin karena hanya mempunyai apa namanya sisir saja. Teman-teman yang saya hormati, tadi tentang korban itu seperti itu, gambaran poinnya. Ada lagi nanti kalau kita refleksikan ke dalam makna spiritualitas, bahwa ternyata kita juga harus belajar untuk menyembelih hawa nafsu kita. Artinya kalau kita urut dari hawa nafsu itu secara sederhana mungkin ada 4 ya. Artinya mendudukkan secara proporsional, bahasanya begitu. Jadi nafsu amarah itu adalah nafsu yang mengajak untuk kemungkaran atau kejahatan. Kalau di dalam wayang lambangnya Prabu Dasamuka. Ini nafsu amarah, nafsu yang mengajak untuk melakukan suatu kemungkaran atau kejahatan. Nah, kalau kita berusaha untuk baik, kemudian muncullah atau meningkat pada nafsu lawamah. Artinya nafsu yang mencela. Ini baik ini. Maksudnya, mengapa kita mencela? Karena kita sudah baik. Kita sudah baik, kemudian ketika melihat di luar, melihat berita di TV, melihat teman-teman kita, loh kok jahat, loh kok ini, kita akhirnya mencela. Artinya karena diri kita sudah baik. Ternyata meskipun kita sudah baik, kalau kita tuh mencela berarti masih kurang baik, maksudnya begitu. Harus ditingkatkan lagi. Bagaimana bisa lebih istiqomah, bisa intens, fokus dan seterusnya. Maka kemudian kalau istiqomah atau kemudian lebih tajam lagi, maka menjadi nafsu yang namanya mulhimah. Artinya nafsu yang identik dengan inspirasi, gagasan, ide. Ini kan lebih lembut lagi nih. Lebih lembut lagi. Maka kalau di dalam wayang, kalau nafsu lawamah tadi atau alwamah itu identik Raden Kumbakarna, adik Mainah, yang dilambangkan oleh kalau di dalam wayang Raden Wibisono. Maknanya adalah jiwa yang tenang. Kalau di dalam perspektif Islam itu dari 4. Di dalam perspektif Islam lebih kaya lagi. Secara umum rodiyah, berarti kita ridho kepada Allah. Maknanya kita ridho kepada Allah. Kalau kita ridho kepada Allah, maka berikutnya nafsunya mardiyah. Allah pun ridho. Ini para kekasih Allah. Tapi kan kita mengais hikmah. Gambarannya apa sih? Oh gitu. Kalau kita ridho kepada Allah, maka Allah pun ridho. Namanya mardiyah. Nah, puncaknya adalah nafsu kamilah. Ini para Rasul Nabi. Jadi sudah sempurna. Baik, terima kasih Bapak Wawan. Memakan waktu hampir setengah jam. Wah, hampir semua. Tidak masalah. Semakin malam semakin gayeng. Ya, selamat datang pada Mbah Sugeng dan Mbah Lamidi. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Tadi sempat disinggung Pak Wawan mengenai sejarah kurban. Nah, ada yang menarik kalau yang tadinya kurban manusia sekarang diganti hewan. Sebelum Ismail dikurbankan, sebenarnya sudah ibunya itu sudah berkorban perasaan, ya, begitu. Ketika Nabi Ismail masih kecil, ditinggal sama ibunya di padang pasir, itu adalah suatu pengorbanan yang luar biasa. Anan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka wa ta'ala. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd.
Allahumma ya Allah inni a'udzubika an udhala aw azila uzala aw adlima udlama aw ajhala wa ijhala alayya sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Shadaqallahu al-'azim. Saudaraku yang saya hormati, Iwawan Setia dan juga moderator Mas Ari Setiawan, ini adalah malam yang spesial, juga para hadirin sekalian, para sesepuh yang saya hormati. Bersyukur pada Allah bahwasanya kita diberikan kesempatan untuk mengais-ngais. Walaupun mengais-ngais ini boleh remah-remah, recehan kalau bahasa anak sekarang. Walaupun sebenarnya kalau mau ditingkatkan yang lebih tinggi adalah memetik hikmah. Kalau memetik mungkin lebih pada buah-buahan. Kalau mengais, apa yang jatuh di bawah mungkin dilihat gulai-gulai, apa yang sudah ketemu hikmahnya kemudian kita mencoba untuk meneliti lebih detail lagi mungkin. Saya sengaja mengutip surat Ali Imran 164 ini untuk mencoba dijadikan pisau alat bedah pada materi hikmah di balik korban dan haji, khususnya pada wilayah. Saya akan lebih spesifik kepada kekeluargaan ini, karena memang kebetulan saya itu spesifik diminta sih sebenarnya di Samara FM itu setiap Selasa malam Rabu itu membedah masalah keluarga sakinah. Jadi ada orang yang dikorbankan, manusia pada zamannya Rasulullah juga mengalami kurang lebih kegelapan yang sama. Maka coba kan kita bedah bagaimana nanti keluarga ini dengan menggunakan modeling kurikulum katakanlah begitu. Yang tiganya menurut tafsir Ibnu Katsir, yang pertama dari yatlu 'alaihim ayatihi itu adalah umat manusia itu sebenarnya harus dibimbing dalam konteks wilayah akidah. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Makanya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam pasca menemukan, jadi dibimbing oleh Allah, akhirnya menemukan Tuhan yang sejati itu, di mana dengan pendekatan ro'yunya, pendekatan penglihatan, kemudian pendengaran, tanya ke sana kemari, itu kan pencarian identitas itu ternyata terbawa nanti sampai ke bawah kepada orang-orang yang mencari Tuhan. Adalah sudah Tuhan itu adalah yang menciptakan bintang, bulan, matahari, manusia dan sisinya. Tapi pertanyaan besarnya, who is the God, itu kan belum terjawab. Ini pengorbanan yang luar biasa, perjuangan kalau saya katakan, perjuangan yang luar biasa di dalam mencari ketuhanan tadi. Sampai akhirnya sering ini, maaf kalau saya isi training, sering pelatihan, saya tanyakan pada, ya kalau pengajian di ibu anak-anak semua saya tanya, berarti saya kan berada 100.000 nih yang bisa menyebutkan tahunnya Nabiullah atau maaf Ibrahim kecil atau Ibrahim yang sudah dewasa, tahunnya bahwa Tuhan itu Allah dari mana? Rata-rata tidak ada yang tahu. Dan saya ketika misalnya saya tanya itu, Tuhan Anda siapa? Allah. Kok sampai tahu bahwa Tuhanmu bernama Allah dari mana? Ya dari bapak saya. Bapakmu. Mungkin kita baru beriman, baru meyakini adanya COVID-19 itu kalau kita kena kan. Dan kita bersyukur alhamdulillah tidak kena ini. Kita bayangkan Mas Wawan ini kena tenanan. Terus ini ngomongnya ini nyemprot yang aku kena. Ini udah kena guru-guru saya kabeh ya. Jadi kayak pengen pembuktian. Ya kan gitu. Akhirnya oleh Allah disuruh dalam riwayat itu diminta dibunuh pulung darah, dipecah jadi 4, kemudian disuruh taruh di beberapa pojok, kemudian beliau suruh menepukkan tangannya, akhirnya apa? Hidup kembali. Baru pada saat itulah kemudian dia beriman, yakin betul bahwa Allah itu memang Tuhan. Sehingga akhirnya kenapa disitulah ada wilayah kemudian, ya Allah, kalau yang kita sering dengar dari Gus Baha itu kan gini, Engkau itu Tuhan yang sejati, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Dan ini orang-orang kok menyembah kepada batu, kepada patung. Ini nggak keren yang disembah mereka. Wong yang menciptakan manusia itu Engkau ya Allah, harusnya Engkau dikenalkan begitu. Akhirnya perlulah pengenalan ini, dikenalkan siapa Tuhan yang sejati itu.
Jadi akhirnya ngerti sangkan paring dumadi itu kan karena dikenalkan. Seperti hari ini kita mengenalkan itu seperti ini. Konsep dakwah itu seperti itu, menyampaikan. Percaya kemudian nanti dia menerima atau tidak, urusan belakang, penting pokoknya sudah menyampaikan. Dan itu adalah kewajiban Rasulullah. Baik yang pertama adalah masalah keimanan seperti itu. Cuma kan kalau saya boleh pesan itu, kenapa Nabiullah Ismail itu bisa memiliki apa istilahnya itu ya, kecerdasan, juga ketaatan kepada abinya, kepada ayahnya, bahkan menguatkan. Karena apa? Nanti yang diuji dalam keluarga itu, jadi kan kita cek diri kita masing-masing. Kita misalnya ada ayah, ada ibu, ada anak. Ini semua tidak bisa lepas dari ujian. Makanya kemudian nanti munculnya balang jumroh itu kan dimulai dari kisah ini. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim itu kan mesin, mulai dari pikirannya, kamu itu wong tuwek orang genah, mau anak seproptor ini jarene arep kok jarum kok dikasihkan kok malah bunuh. Yang merintah kamu itu nggak bener, ini kan begini Pak. Rasulullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah tadi itu yang sampaikan Mas Wawan itu kan diuji betul. Secara logika nggak akan mungkin bisa, nggak akan tegal. Tapi kemudian ketika mau menyembelih kan diceritakan sampai di belakangnya mau ditutupi matanya kan nggak tegel gitu. Nah, kita kan enak ini ngomong nih. Coba misalnya hari ini kita ngomong, misalnya yang sudah punya anak 1 atau anak 2, itu kemudian diminta Allah juga. Terus kita datang, sabar awakmu ya, batin ini ya sabar dihiasmu, amu anakku mati, misalnya kan begitu. Dan itu secara humanis, ya memang begitu, tidak akan tegas secara logika, secara hati, ya kan? Secara fisikis, psikomotornya jelas nggak akan tega kan. Tapi karena ini adalah perintah dari Allah SWT di situ, maka kembali bahwa ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan seperti itu pengorbanannya itu nanti kan diuji di situ. Jadi setelah ayahnya lulus, alhamdulillah, oh kamu pasti setan nih yang godain saya, bandem kan, iblis. Gitu. Trik berikutnya dia melipir ke ibunya, ke istrinya, digoda. Makanya besok jangan cek. Iki aku diuji iki tentang 10 tahun kok rendang suge-suge sejak awal nikah sampai saiki kok bangga keserakat ya misalnya gitu ya. Yang mantan-mantan nanya kan curhat ya Pak. Oh, iya. Itu kan kemudian merasakan wis kita alhamdulillah anak Bu wis bawa dhewe syukuri wae. Iya Mas 10 tahun mosok mangga ngene-ngene panganane telo tuh enak lho. Jadi ngalah-ngalane roti kan begitu. Iya Mas telo terus yo ngeluh ndasku kan begitu. Itu kan mulai ada ujian kayak gitu. Istrinya, tapi istrinya misalnya bisa lulus alhamdulillah. Oh iya ya bojoku sik ngene-ngene wis tak ndak apa-apa Mas bismillah po semangat terus misalnya gitu. Tiba ning anaknya ngerengek misalnya njaluk sepeda gitu. Atau pentingnya ngaji, pentingnya kita mendalami keilmuan akhirnya apa? Ketika pengetahuan tiba tentang hakikat kesabaran itu apa sih, kemudian kita ngalami, oh ini ternyata saya disuruh begini, sehingga wilayah tazkiyah itu akan terjaga. Dan yang paling utama ketika menghadapi ujian apapun, sekecil apapun itu adalah harus kembali kepada akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir mungkin dari saya, konsep mengenai ketabahan, kesabaran, pengorbanan dari masing-masing baik. Jadi yang saya ingin ngapunten, ujiannya itu kan sebenarnya dalam konteks keluarga itu kan ya tiga-tiganya kan diuji, yo anak, yo bapak, yo ibu. Ini mungkin tidak terasa 5 tahun pernikahan, awal-awal pernikahan lah, karena ini membedakan antara laki-laki perempuan itu sudah berbeda ya. Ketika kemudian diuji seret, masalah ekonomi barangkali seret, kemudian masalah hamil untuk anak-anak kemudian lahir kan begitu. Saya masih ingat dulu, mungkin Mas Ari masih ingat ya, anak saya dulu 3 cilik-cilik, jaraknya kan 1,5 tahun Mas Sopan. Sampai di warung saya masih ingat itu ada ibu-ibu sepuh ya, momentari anak saya 3, niki putrane sedaya nggih, alhamdulillah. Yo iso mangani ngono ki, ning jero ati. Sing mangani duduk raimu. Powek. Ya ternyata alhamdulillah dengan izin Allah ya akhirnya berkembang sampai hari ini kan. Itu berarti kan seolah-olah melupakan bahwa yang memberi itu Allah. Tapi juga khususnya yang baru nikah, tolong doa ini jangan sampai dilepaskan. Ini adalah doa untuk menciptakan anak yang
yang soleh dan solihah. Yaitu saya dulu dapat amalan dari Romo yang Ihya Ulumuddin itu adalah ketika sujud itu pakai doanya Nabiullah Ibrahim. Robbi habli minas solihin, sampai dibaca 3 kali sambil membayangkan anaknya satu persatu. Kok jenengan akan merasakan iki bocah iki kapan ya lek aku ngajari kok iso kok ngene iki piye. Kadang saya itu serius, kadang saya itu jujur, kadang gumen dengan kehebatannya Allah menciptakan anak-anak dengan talentanya masing-masing. Saya kadang gumen anak saya itu gambari, aku ora tau ngajarin gambar ini, tapi gambari sampai Mbah Wiji Paminto itu masternya Rupa Tulungagung ya, ketika melihat anak saya yang kedua gambar yang tembok karo bertutur gambari ekspresif banget. Aku jadi guru Prono Sprene dadi bapak. Bocah iki kapan aku ngajari kok iso koyo ngene. Sehingga yang ingat apa? Subhanallah. Itu hati-hati loh. Engkau nek misalnya anak kita misalnya juara 1, wah anak kita itu ranking berapa? Anakku yang ngono itu hati-hati. Lali. Karena apa yang bisa semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, barokahnya doa Rabbi habli minas sholihin, lahirlah anak yang soleh yang bernama Ismail. Dan itu adalah salah satu doa penjagaan. Nanti panjangnya Rabbi habli minas sholihin Allah marzuq lahu sholaha wa najaba dan seterusnya itu monggo nanti kapan-kapan diketik dituliskan insyaallah. Mekaten wabilih wonten kirang langkungipun kula saestu nyuwun ngapunten, mengais-ngais sedikit tentang hikmah pengorbanan dan juga haji mungkin tidak sampai saya singgung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentuk kurban sendiri yang jauh lebih awal itu adalah kurbannya anaknya Nabi Adam siapa? Habil dan Qabil. Nah, itu sudah menerapkan kurban yang mana yang terbaiklah yang diterima oleh Allah. Mungkin itulah yang dipakai di Jawa khususnya di Nusantara ini tentang kurban atau sesajen. Nah, yang lucu ketika korban arisan sapi misalnya ada yang menurut Gus Bah lagi, nanti kalau yang model misalnya saya terus istrinya orang lain, nanti satu sapi dinaiki beberapa orang yang bukan istrinya sendiri, ya nggak ada yang bojone wong. Nah, mungkin Gus Dia bisa menjabarkan lebih jauh tentang ini, monggo Gus Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haris sebagai moderator, yang kalau hormati Pak Wawan, Bapak Teguh, Abdul Syekh, Bapak Anas Syekh, Oke, suatu pengantar yang untuk meeting dari Mas Haris. Kalau saya terkait dengan metode-metodenya banyak yang mungkin sekarang juga digunakan. Kalau untuk ekonomi memang itu sedikit memperingatkan, apalagi juga terkadang memberatkan. Terkadang makanya gini, dalam model seperti itu tuh tidak bisa kita menganggap itu gampang, itu tidak. Itu gampang, itu sulit. Bagi orang yang memang setiap pendapatannya itu dia rutin mengeluarkannya, pendapatannya juga rutin, itu gampang. Tapi bagi orang yang pendapatannya itu nggak rutin, maka mumpung duit biasanya langsung gitu. Lah iso enak duit gitu. Kalau pegawai gampang kalau untuk urusan, tapi kalau untuk yang lain banyak kalau kemarin dibilang iki penake urusan buka no. Sak penake lah, sak penake. Lek katakanlah ning wulan suro wis duit kan. Bar sesuke baru suro terus saya sopar dan sebagainya gak ada duit. Ini juga kangelan. Dalam hotel Pak, dalam pas Paris Ani metu ning bulan suro ya. Tidak enak. Besar sesuwe. Jangan. Yakin besok 11 bulan berikutnya masih ada bukan. Tapi kalau untuk pegawai oke aja. Maka metode-metode seperti itu tidak bisa kita kebiar bahwa itu metode yang gampang. Baik, kemarin langsung di awal-awal kita langsung disentuh ke ekonomi tapi kita terjawab. Oke. Kita ngais hikmah kan di sini. Bil hikmah wa mau'izatul hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Kayaknya enggak ada berjadilhum enggak ada di sini ya kayaknya. Kalaupun gitu ya mungkin ya ihsan kan ya. Ya pakai yang ihsan. Saya lebih pada ingin mengurun terkait dengan hikmah karena
hikmah itu bisa datang dari mana saja dan kapan saja, dan bahkan hikmah itu pun juga min haitsu la yahtasib, tidak kita duga-duga. Tapi anehnya ketika di dalam metama ini hanya mengais hikmah kurban, ini sedikit memberikan suatu warna baru. Di samping kita itu mengais hikmah, biasanya kita kaitkan dengan kejadian yang kurang mengenakan. Tabrakan dal, pesta enak hikmah. Atau mungkin ketika kita kedaduk dan sebagainya, enak hikmah. Kita tergugah hikmah ketika dalam posisi yang ataupun dalam keadaan yang notabene tidak kita inginkan. Padahal hikmah itu pun juga muncul ketika dalam hal yang sangat menyenangkan dalam diri kita. Tapi terkadang kita tidak melihat hikmahnya. Karena apa? Kebanyakan kita lalai dalam mendapatkan suatu kenikmatan. Maka kala era pandemi, semua terdiam, semua terbisukan dan sebagainya, maka notabene kita ingat, dan ini adalah musim haji, bahwa tadi Bu Wawan menyebutkan bahwasanya puncak dari rukun Islam atau puncak dari peribadatan adalah pada hajinya. Maka saya teringat Al-Hajju Arafah, betul. Haji itu ada. Gimana? Al-Hajju bi Arafah. Al-Hajju bi Arafah. Orang haji itu yang nganggo Arafah. Karena puncak ibadah haji ada pada Arafah. Ngapain di Arafah? Wukuf. Wukuf itu ngapain? Diam. Jadi puncak dari segala peribadatan adalah diam. Dan itu pun ternyata nyerempet. Atau mungkin kita bisa menemukan di mana ada agama lain yang dimana hari rayanya justru dirayakan dengan diam, yaitu Hindu. Kesunyiannya, hari raya merayakan justru dengan topong brotokan, apati geni, apati karya, apati tulungan, apati harian dan sebagainya. Catur berata itu yang dia hilangkan. Justru hari raya ini dengan meniadakan. Begitu juga haji pun puncaknya adalah menang. Di hukum ngapain? Cuma menang. Bahkan nggak haji kalau nggak hukum. Puncak dari haji ada di wukuf. Nah, wukufnya itu adalah ketenangan. Itu adalah suatu simbol bahwasanya puncak dari segala apapun itu adalah ketenangan dalam hatinya. Orang bertuhan, orang beragama, orang apapun, maka notabene buahnya ada pada ketenangan dalam dirinya. Itu kalau saya melihat. Maka protokol penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah ketika memang protokol ditiadakan seperti apa. Kan notabene di awal-awal rencananya tidak ada yang namanya sholat berjamaah. Tidak ada yang namanya perkumpulan warga dan sebagainya. Halakoh mungkin ditiadakan. Sampai pada akhirnya haji pun ditunda. Maka yang penting, oke, kita mencari Tuhan, atau mungkin kita menempuh kepada Tuhan dengan jalan yang seperti orang-orang lain menempuhnya. Tapi apa ceritanya dan bagaimana ceritanya ketika jalan yang kita lalui seperti biasa tersebut ternyata tidak bisa kita lewati? Apakah kita masih bertuhan? Dan mampukah kita menggapai kepadanya? Ini merupakan hikmah yang luar biasa ketika kita berhaji. Dalam Islam sangat paripurna. Termasuk paripurnaannya adalah ketika ada perintah, ketika ada apapun, protokolnya pasti ada. Tapi ternyata notabene yang protokoler memang penting, tapi yang tidak kalah penting adalah isi dari protokoler. Yang beliau istilahkan yang ingin melaborasi bahwa protokoler adalah syariat. Karena kenapa kok saya menduga bahwasanya Islam itu adalah hal yang sangat paripurna. Karena datanya Islam adalah dari yang membuat hidup. Islam adalah suatu tatanan kehidupan dari yang membuat hidup dan yang masih hidup, bukan dari yang dihidupkan. Maka akan memiliki dampak utilitarian yang lebih besar, akan memiliki dampak keadilan yang lebih besar, dan dampak kelangsungan yang lebih lama daripada yang lain. Karena semua juga diatur. Nah tadi Mas Aris juga mengenal dengan ekonomi dan sebagainya. Bahkan kalau dalam hikmah yang lain pun dalam Idul Adha ini pun kita adalah sarana untuk, karena Islam juga peduli dengan yang namanya kesehatannya, kesehatan umatnya, terutama perbaikan gizinya. Mungkin beberapa teman-teman kita, beberapa orang sekitar kita, tetapi dari golongan duafa yang sangat sulit sekali untuk mendapatkan makanan yang notabene dengan kandungan yang luar biasa. Dan subhanallah,
Allah memberikan suatu peristiwa yang besar ini, yang hikmahnya adalah ternyata memperbaiki gizi dan juga perbaikan sel-sel dalam tubuh kita. Harapannya memang ketika semua merayakan hegemoni tersebut, entah itu dengan kesedihan, ada juga dalam pengorbanan yang kesedihan, ada juga dalam meriang kegembiraan. Akan tapi jangan lupa apa buah yang bisa kita petik. Kalau memang ternyata menjauhkannya, kan walam yastad hudan, walam yastad minallahi illa hudan. Man istada ilman walam yastad hudan. Kalau itu pun saya kebiaru ya saya untuk saya mengelaborasi hadis tersebut. Intinya apapun yang kita lakukan, jangan sampai orientasinya adalah semakin menjauh dari. Termasuk korban ini pun juga selayaknya dan seharusnya, bahkan seyogjanya juga mendekatkan kita kepada Sang Allah. Masalah peristiwanya seperti apa, itu nanti juga akan menjadi bagian, karena polanya akan ketemu dengan pola yang sama meskipun dengan sketsa yang berbeda. Bahkan ketika tadi diceritakan oleh Pak Abu Wawan dan juga maupun Ustaz Anang tadi, ketika Nabi Ibrahim bersedia untuk menyembelih putranya ya, Ismail, pun di sini saya tidak menganggap itu sebagai pembunuhan, tapi yang dibunuh bukan Ismail, yang dibunuh adalah mematikan atau mungkin membunuh kepemilikannya. Karena selama ini Nabi Ibrahim ketika beliau mendapatkan putra, seolah-olah ada satir, ada penghalang antara Nabi Ibrahim dengan Allah, terhalang oleh apapun yang kita senangi, apapun yang disenangi oleh, sehingga Allah pun dinomor duakan. Yang tadi bahwa silakan seolah-olah Allah ini cemburu. Maka saya berhusudan bahwasanya itu bukan membunuh, tapi itu adalah memotong. Yang dipotong bukan leher, tapi memotong kepemilikan. Yang itu sebenarnya adalah suatu apa juga, atau mungkin suatu apa ya? Yus, silakan digali sendiri. Bahwasanya kalau kita kembali lagi, bahwasanya kita pun juga harus berkorban. Yang berkorban bukan suatu pengorbanan kalau toh nanti akhirnya hasilnya adalah semakin menjauhkan kepadanya, menjauhkan darinya. Jadi berkorban kita adalah semakin mendekat, dan yang perlu kita sadari adalah kita itu berkorban dengan meninggalkan apapun yang bisa menghalangi kita kepadanya. Ya, tapi baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dia, teman-teman sekalian. Ada kata-kata yang menarik yang mungkin perlu teman-teman pegang ya, terutama para jombloan-jomblowati. Bahkan kalau kita mau mendapatkan sesuatu atau mendekat ke sesuatu, harus rela berkorban gitu Bang ya. Nah, jadi dieling-eling kalau mau PDKT ya harus rela berkorban. Oke, semakin malam semakin hangat suasana pada malam hari ini. Selanjutnya Bobo Teguh kami persilahkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma Wawan Setio, saya hormati dan Ustaz Anam, dia dan juga Mas Aris, dan juga seluruh rawuh semedanipun ingkang sebentar semua. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua telah mendengarkan pandangan juga mobil dari beberapa narasumber kita, dan sengaja saya memang yang terakhir, jadi saya hanya cari celahnya saja, kurangan ini kira-kira apa kita wis ra enek kurang, jadi kan paling singkat saya kan, mungkin saya yang paling singkat ngomongnya, atau justru malah paling panjang.
mengais hikmah korban dan haji. Mengais tadi sudah dijelaskan, roda-roda. Kemudian hikmah. Kebetulan kalau bicara hikmah itu dalam Al-Quran itu disebutkan 20 kali. Dan makna hikmah itu jumlahnya ada 12. Jadi yang namanya hikmah itu mulai dari Al-Quran itu sendiri, itu disebut hikmah. Sunnah itu juga hikmah. Kemudian hadis itu juga hikmah. Ilmu pengetahuan itu juga hikmah. Jadi ada 12. Dan itu terdapat di 16 kitab tafsir. Mulai dari At-Tabari, Ibnu Katsir, kemudian Az-Zamakhsyari, dan seterusnya. Intinya bahwa karena makna hikmah itu luas dan banyak, maka di Indonesia kan menjadi kalimat yang juga sulit untuk dipahami. Hikmah itu kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia itu sebagai kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu tidak mengacu kepada satu objek. Jadi saking luasnya makna hikmah. Jadi apa yang disampaikan Mas Dia tadi itu ketika bicara hikmah itu artinya kebaikan di balik itu. Kebaikan di balik itu. Nah, apa itu kebaikan di balik itu? Adalah seluruh ajaran normatif. Seluruh ajaran normatif itu apa? Yang terkandung di dalam kitab suci, as-sunnah, dan yang lain. Baik, itu tadi hikmah. Yang kedua tentang korban. Pertama hikmah, yang kedua tentang korban. Mengapa harus Nabi Ibrahim? Pertanyaannya begitu. Mengapa harus Nabi Ibrahim? Bukan yang lain. Mengapa harus Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang menjadi bapak dari agama samawi. Sehingga kerasulannya itu diakui oleh orang Yahudi yang notabene-nya anak cucu dari Nabi Yakub, anak cucu Nabi Yakub, dan juga orang Nasrani, pengikut Nabi Isa alaihissalam, dan sekaligus oleh umat Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, orang Yahudi ini kemudian difahami sampai sekarang itu sebagai Bani Israel yang memang memiliki kelebihan yang luar biasa. Nah, hanya saja ketika orang menyebut Bani Israel, ini kemudian diidentikan dengan Israel yang ada di Palestina itu.